Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah luar dalam rahimakumullah, berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, channel kaum awam. Masih tentang pendidikan, masih lanjut di mata pelajaran akhlak. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah mempelajari bersama tentang apa-apa yang patut atau seharusnya kita pelajari terlebih dahulu, apa-apa yang harusnya kita pahami lebih dahulu sebelum kita belajar sebuah kitab. Pada perjumpaan kali ini, insya Allah kita akan berbicara sedikit tentang pengantar KBM, ya, pengantar kegiatan belajar mengajar. Ini perlu kita sampaikan ya sebelum kita masuk ke materi inti. Kenapa? Karena harapannya adalah ada muncul ya kesepemahaman terkait beberapa hal dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran akhlak. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, patut kita pahami bersama bahwa pembelajaran mapel akhlak ini mempunyai tujuan agar materi yang nantinya disampaikan itu bisa dipahami dengan baik, itu pertama. Kemudian dihafalkan, baik ayat, hadis, qaul ulama, ya, ataupun mungkin juga ada pengertian-pengertian dari istilah-istilah tertentu, tentunya nanti sesuai dengan arahan. Selanjutnya, ya setelah dihafalkan, harapannya apa yang dipahami itu dan dihafalkan itu bisa diamalkan. Untuk selanjutnya dibiasakan hingga akhirnya bisa menjadi apa? Menjadi akhlak di dalam diri setiap anak, baik itu yang bersifat lahiriah ataupun maupun apa? Yang batiniah. Itu harapan kita. Ya, tentunya ada proses yang panjang terkait dengan ini, yang mulai dari rumah dulu begitu, kemudian dilanjutkan di pondok dan selanjutnya besok di masyarakat. Kemudian yang kedua, objek ya, audiens begitu dari materi ini sejatinya adalah orang-orang awam ya, orang-orang umum yang memang modal bahasa Arabnya itu masih sedikit atau bahkan sama sekali tidak punya. Ya, ini termasuk santri yang memang kemampuan bahasa Arabnya itu masih minim ya. Yang ketiga, metode penyampaiannya nanti mohon maaf ya, ini hanya sekedar kajian umum ya, mirip dengan kajian umum, sehingga kami bicara, Anda kemudian mendengarkan. Jika ingin ada interaksi nanti tolong disampaikan via WA begitu, kemudian bisa juga ditulis di kolom komentar. Yang keempat yang patut kita pahami bersama juga adalah materi mapel akhlak ini ya nanti akan kita sampaikan ya sedikit demi sedikit begitu, tentunya dengan durasi yang sebentar, dan otomatis sebagai efeknya adalah ya laju dari pencapaiannya nanti akan lambat ya, pelan sekali ya, sehingga nanti mohon kemaklumannya ya. Dan ini tentunya ada tujuannya. Kenapa? Ya ini agar untuk pembelajaran ini dari segi tujuannya itu bisa tercapai dengan lebih maksimal ya. Tidak ada penumpukan ilmu pengetahuan yang memang itu belum dipraktekkan. Kemudian yang kelima, insya Allah nanti pun ada penjelasan-penjelasan terkait dengan istilah-istilah tertentu. Dan ini penting untuk kita sampaikan karena kita juga memerlukan adanya ya penyamaan cara pandang, dan ini bisa kita lakukan diawali dengan ya penjelasan istilah supaya sama-sama paham, sehingga itu nanti akan sangat fundamental, sangat mendasar sekali ketika kita akan mengamalkannya dalam bentuk sikap begitu dan amaliyah kita. Ya. Selanjutnya ini perlu kami sampaikan juga bahwa
nanti tulisan-tulisan Latin yang ada di materi ini, mohon maaf, ya tidak sesuai dengan tulisan baku dari penulisan bahasa Indonesia. Dan ini sengaja kami lakukan untuk apa? Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan, khususnya istilah-istilah tertentu ataupun kata-kata serapan yang terkadang itu bisa menimbulkan kekurang tepatan dalam pengucapan atau pelafalannya. Sebagai contoh saja ini ya, huruf ha dan ha ya dalam bahasa Arab itu ditulis dengan bahasa Indonesia, tulisan Indonesia itu hanya dengan ha. Jadi tidak ada pembedaan. Kemudian a tipis ya, a begitu, dan a tebal o itu juga ditulis sama. Sehingga yang seharusnya itu dibaca Allah itu akhirnya kalau orang tidak mengerti akan dibaca dengan Allah. Ya sama dengan a yang tipis. Kata ridho juga begitu, nanti ada yang mengatakan itu rida. Atau istiqomah akhirnya menjadi istiqamah. Karena qafnya juga ya ditransliterasi menjadi ka begitu. Jadi istiqamah. Ikhlas juga begitu. Ya dan selanjutnya itu mohon kemaklumannya. Ya selanjutnya terkait dengan terjemah dari materi bahasa Arabnya itu ya tidak murni kata per kata, ya terjemahnya ini kami buat ya supaya lebih tepat makna. Ya, kami pertimbangkan benar begitu dalam hal pemilihan kata dan keterangannya mungkin sedikit ya agar bisa mendekati makna yang dimaksud. Makna sebenarnya yang dimaksud dari ayat ataupun hadis atau qaul ulama ataupun yang lainnya. Kemudian terkait dengan referensi, di sini kita ada referensi utama yang kita ambil dari kitab-kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya khususnya ada dua, yakni kitab Bahjatun Nadhirin Syarh Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali. Kemudian yang kedua adalah kitab Syarh Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya. Itu referensi utama. Kemudian ada juga referensi ya pelengkap begitu, sekaligus sebagai pembanding yang kita ambil materinya dari kitab-kitab tafsir ya seperti Ibnu Katsir, ya At-Tabari, kemudian juga ada Al-Baghawi, As-Sa'di dan yang lainnya. Begitupun ada yang kami ambil dari kitab-kitab yang memang bahasanya sama dengan bab yang kita bahas begitu. Ya, sebagai contoh saja adalah kitab At-Taqwa, ya Ad-Durratul Mafqudatu wal Ghayatul Mansyudatu karya Syekh Ahmad Farid. Demikian juga ada kitab Bi Ayyi Qalbin Nalqahu karya Syekh Khalid Abu Syadi. Itu sebagai sekedar contoh saja. Nah, dari sini harapan kami sahabat Tarbawi rahimakumullah ya bisa memahami proses yang memang relatif panjang dalam penyiapan materi akhlak ini agar penampilan dan apa yang disampaikan itu bisa ya secara maksimal begitu sehingga mudah-mudahan itu berkah untuk kita semuanya. Nah, kemudian ya terkhusus begitu kepada santriwan-santriwati PPTQ ya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten tercinta yang salih salihah hafizah luar dalam, itu harapan Ustadz untuk antum, kemudian juga untuk kami ya Ustadz sekeluarga begitu, anak, istri dan seterusnya. Ya. Ada beberapa hal ya yang perlu kami sampaikan sebagai pelengkap dari proses pembelajaran kita ya, pembelajaran akhlak ini. Jadi merujuk kepada poin yang pertama ya terkait tujuan pembelajaran akhlak. Secara umum ya ada dua macam tugas ya, ada dua jenis tugas akademik. Ingat, ini terkait dengan akademik, ya bukan terkait dengan akhlak. Ya, maksudnya amaliyah begitu. Ya ini terkait dengan dokumen akademik. Ya, yang pertama itu tugas berupa mencatat atau meresum materi. Kemudian yang kedua, ya itu ada menghafal. Ya. Nah,
Nah, untuk tugas jenis pertama, berikut kami tampilkan contoh atau model hasil tugas yang nilainya memang maksimal. Dikatakan maksimal sebab dalam penggarapannya itu sesuai dengan kriteria rapi sekaligus indah, ya, yang telah ditentukan. Yakni apa? Yang pertama itu adalah ya kertasnya nanti bebas, ya, baik itu polos ataupun bergambar. Kemudian diberi garis tepi, ini garis tepi, ya, ini juga garis tepi, jadi 4 begitu. Kalau ini memang apa contoh begitu catatan kami dulu, ya ketika kami masih kelas 8 atau kelas 2 MTS, begitu. Kemudian kriteria yang selanjutnya itu adalah, ya oh ya, sebentar, catatannya itu adalah yang 4 garis tepi ini harus rapi ya, jangan sampai garisnya sekenanya begitu. Jadi tetap harus rapi, bukan sekedar 4 garis saja. Selanjutnya, jangan sampai lupa nanti ada ya tolong dicantumkan nama, kemudian kelas serta nomor presensi, ya daftar hadir ya sesuai urutan begitu. Dan di dalam tugas itu otomatis juga ada ya ketika ingin dikatakan rapi ya itu adalah ada judul ya kemudian ada tertulis hari dan tanggal. Ya setelah itu ya tulisan nanti tolong tulisannya entah itu tulisannya bagus atau tidak tetapi intinya adalah mudah dibaca. Ya. Kemudian tulisan tidak boleh melanggar garis tepi. Jadi tulisannya tidak boleh melanggar garis ya, umpamanya sampai sini begitu. Ya itu tidak diperkenankan. Ya, kalau terjadi otomatis nilainya bisa berkurang. Kemudian ya dari tata letaknya itu terserah antum nanti ya entah ini nama ya kelas dan absen nomor absennya ini nomor presensinya di bawah atau di samping atau di mana yang jelas. Ya, dan yang lainnya juga begitu. Itu yang jelas apa? Ya, nyaman untuk dibaca, begitu saja. Kemudian kalau nanti memang ada kombinasi warna, ya silahkan saja. Itu kalau ada. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah ya rapi dan indah, begitu. Yang perlu diingat dari tugas jenis ini, ya jenis catatan ini adalah apa? Yang pertama, ya jadi contoh yang kami sampaikan di sini, ya itu adalah sekedar model saja. Ya dalam prakteknya nanti silahkan dikembangkan sesuai kemampuan, ya sense, ya dari kalian masing-masing begitu. Dan ingat, ini sekali lagi rapi dan indah dengan kriteria yang tadi. Selanjutnya, ya. Tugas resume ini berlaku hanya untuk setiap video materi akhlak yang diunggah. Ya, jadi mulai dari materi 001 ya sampai yang terakhir begitu, sampai antum terakhir ya belajar online. Ya, yang offline juga hasilnya juga tugasnya sama, cuman kan insya Allah lebih cepat begitu. Kemudian yang perlu antum ketahui juga adalah yang dikerjakan dengan kriteria yang seperti ini tadi, ya seperti ini, itu cukup satu resume saja, ya cukup satu materi saja, tidak semuanya. Jadi kalau yang semuanya itu adalah terkait dengan kelengkapan, itu digarap semua begitu, ya dibuat semua, diresume semua. Tetapi yang dikerjakan dengan rapi dan indah ini, ya itu ya cukup dengan kriteria tadi ya, itu cukup satu saja. Itu untuk tugas yang pertama. Ya. Tugas jenis yang kedua, yakni menghafal. Ya, ini ya dilaksanakan dengan sistem setoran ya ke sesama santri yang setingkat atau satu letting. Kalau yang kelas 7 ya ke kelas 7, kelas 8 ya kelas 8, ya ke kelas kelas 9 ya ke kelas 9. Ya, ini untuk yang offline. Ya, sedangkan bagi yang mengikuti KBM secara online, ya yang masih di rumah, silahkan ditasmi'kan, disetorkan kepada orang tua, atau boleh juga kepada saudaranya yang memang sudah mampu untuk menyimak, ya, yang sudah mampu untuk membenarkan jika ada kesalahan hafalan begitu. Nah, untuk yang ini insya Allah
akan kami buatkan format kartu atau lembar kontrol ya mutabaah hafalan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ya ini harapannya ya tugas-tugas tadi itu dipahami dengan baik ya instruksinya, jangan sampai banyak pertanyaan padahal itu sudah kami jelaskan. Tapi kalaulah bertanya juga tidak masalah karena itu memang tugas guru ya. Kemudian dilaksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Jadi maksudnya adalah apa itu? Jadi usaha lahiriah haruslah selalu diiringi dengan usaha batiniah. Sehingga jangan sampai hanya terpaku pada hasil atau nilai akademik yang bagus ya berupa angka, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah tetap diiringi ya segala yang kita lakukan itu ya segala amaliyah aktivitas kita dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar yang kita lakukan apapun itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah taala. Yaitu ya camkanlah baik-baik ya. Kemudian yang patut ya yang harus kami sampaikan juga adalah ya khususnya ini masih kepada mas-mas dan mbak-mbak santri ya. Dalam dunia pendidikan, Mas, Mbak, nilai angka itu sangat penting. Ya, itu sebagai bukti dari kesungguhan dalam berbirrul walidain, dalam berbakti kepada orang tua dan menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu butuh kesungguh-sungguhan. Ya, tetapi yang perlu kita pahami bersama juga ya, yang jauh lebih berharga dan bahkan itu yang paling berharga itu adalah apa? Ridha Allah taala. Dan sarana untuk mencapai itu ya tiada lain tiada bukan adalah dengan benar-benar istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang kita terima. Ingat ya, dan istiqomah itu sudah ada unsur ikhlas di sana. Yaitu yang paling penting. Ya, jadi caranya juga harus benar ketika ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, bertemu lagi di materi ya yang sesuai kelas masing-masing insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya mudah-mudahan keberkahan senantiasa terlimpah atas kita semuanya dan tentunya keberkahan dalam segala bentuk dan macamnya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup majelis ini. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.